Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan menjawab jenis soal TU CPNS yang berkaitan dengan perbandingan senilai, teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah memiliki soalnya, tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, kita langsung saja untuk menjawab untuk soal yang pertama, yaitu terdapat pakan 25 kilogram yang dapat dihabiskan oleh 50 itik dalam satu hari. Jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, berapakah pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari? Jadi buat teman-teman semuanya, di sini ada pakan 25 kilo kemudian dihabiskan oleh 50 itik. Kemudian kalau ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, berarti sudah ada 70 itik. Nah, pertanyaannya, 70 itik ini berapa yang ditambahkan ke pakan yang sudah ada sebanyak 25 kilo, teman-teman ya. Nah, untuk menjawab jenis soal seperti ini, teman-teman, itu bisa menggunakan trik perbandingan senilai, teman-teman ya. Seperti apa trik perbandingan senilai itu? Ya, kita mari jawab bersama-sama. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu apa yang diketahui ya. Nah, yang diketahui itu adalah pertama kita simbolkan 25 kilogram ini kita simbolkan sebagai nilai X ya, yaitu 25 kilogram. Kemudian untuk yang dapat dihabiskan oleh 50 itik, berarti 50 itik ini kita simbolkan sebagai nilai Y ya, nilai Y. 50 itik. Kemudian kita umpamakan lagi untuk jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor ya, berarti untuk ditambahkan 20 itik ya, berarti 50 ditambah 20, berarti untuk nilai B-nya ya, kita umpamakan nilai B itu sebanyak 70 ekor. Kemudian yang akan kita cari adalah nilai A-nya ya. Ini nilai A-nya apa? Adalah pakan yang ketika dimakan oleh 70 itiknya ya. Apakah ini jawabannya? Apakah ini jawabannya? Tentu tidak, teman-teman ya. Karena yang ditanyakan di sinilah berapakah pakan yang harus ditambah. Berarti berapa pakan yang harus ditambahkan dengan 25 kilogram. Maka kita umpamakan kalau tambahan pakan yang akan kita cari ya, tambahan pakan itu berarti ya, nilai A-nya nantinya kalau kita peroleh itu kita kurangkan dengan nilai X, maka kita akan dapatkan nilai tambahan pakannya. Kalau kita simbolkan tambahan pakannya nilainya C ya, A dikurang X. Nah, pertama-tama karena nilai A-nya belum kita ketahui, maka kita terlebih dahulu mencari nilai A-nya menggunakan trik perbandingan senilai. Seperti apa trik perbandingan senilai itu? Ya, kita jawab bersama-sama, di mana kalau nilai X ya ketika 25 kg dihabiskan oleh 50 kilo ya, berarti X sama dengan Y ya. Kemudian kita bandingkan dengan eh, berapa ekor itik yang dihabiskan sebanyak 70 kilo ya. Nah, berarti kita umpamakan nilai A di sini sama dengan ya, kita buat perbandingan ya, kemudian nilainya di sini adalah D. Nah, kita substitusi masuk untuk nilainya. Nilai X-nya itu 25 kilo. Kemudian kita bagi dengan A sama dengan nilai Y-nya itu adalah 50. Kemudian kita bagi dengan nilai B yaitu sebesar 70. Nah, sekarang karena nilai A yang akan kita ketahui, berarti kita semua balik posisinya, teman-teman ya. Kita balik. Yang tadinya 25 itu di atas menjadi bilangan pembilang, itu akan menjadi bilangan penyebut. Itu berarti A per 25. Kalau luas kiri yang kita balik juga, kita balik, berarti ruas kanan juga harus dibalik ya. Berarti yang tadinya 70 jadi penyebut itu naik jadi pembilang ya. 70 dibagi 50. Nah, selanjutnya kita mencari nilai A. Berarti nilai A-nya itu sama dengan ya. Nah,
Berarti 25-nya yang nyebrang ya ke ruas kanan. Kalau dia nyebrang berarti kali silang teman-teman. 25 kali 70. Berarti 70 dikali 25 dibagi dengan 50 ya. Nah, sekarang kita bagi teman-teman ya. Kita bagi, ini hilang nolnya, 0 bagi 0 ya. Kemudian 25 dibagi 5 itu sebesar 5 ya. Berarti yang tersisa adalah 7 kali 5 sama dengan 35 kilo ya. Ini ketika dikonsumsi sebanyak 70 ekor. Itu berarti ya, karena kita ingin mencari penambahan pakan, maka nilai C-nya sama dengan 35 kilogram dikurang dengan nilai 25 ya. Pakan yang sebelumnya ya. Berarti yang ditambahkan di sini 35 dikurang 25 berarti ada 10 pakan. Ada 10 kilo ya. Berarti tambahan pakan ketika dia ditambahkan 70 ekor maka yang dihabiskan yaitu kita mesti tambahkan sebanyak 10 kilogram ya. Atau sebanyak 70 ekor dihabiskan sebanyak 35 kilogram teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, seperti itu untuk menjawab jenis soal TIU yang menggunakan trik perbandingan senilai. Baiklah teman-teman, yang tadi kita sudah menjawab soal yang menggunakan trik perbandingan senilai. Sekarang kita akan menjawab soal TIU CPNS yang menggunakan trik perbandingan berbalik nilai. Tentu saja perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai tentu saja berbeda teman-teman ya. Tapi pada intinya bahwa untuk trik perbandingan berbalik nilai itu seringkali menggunakan persoalan waktu. Ya, seperti pada contoh soal yang kedua ini, di mana ini berhubungan dengan waktu teman-teman ya. Yang soalnya yaitu suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, banyak pekerja yang harus ditambahkan yaitu. Nah, di sini hari itu bicara tentang waktu teman-teman ya. Sehingga untuk menjawab jenis soal seperti ini, kita bisa menggunakan trik perbandingan berbalik nilai ya. Nah, seperti apa trik perbandingan berbalik nilai itu? Nah, kita buat ini ya, pemisalan dulu teman-teman ya. Kita buat pemisalan, semisal untuk nilai X1 ya, itu sama dengan 24 hari ya, dimana pekerja itu menyelesaikannya teman-teman ya, sebanyak 18 pekerja. Kita umpamakan nilai Y1 ya. Nah, sebanyak 18 orang. Kemudian nilai X2 ya. Nah, kalau nilai X2 ini ingin kita cari teman-teman ya, yaitu nilai X2 ini sebanyak 16 hari ya. Nah, bukan yang akan kita cari ya, 16 hari. Selama 16 hari, maka berapakah pekerja yang dibutuhkan? Nah, itu berarti nilai Y2 yang akan kita cari. Nah, ini kita umpamakan ini X1, ini X2 karena masing-masing sama berbicara tentang waktu ya. Nah, itu berarti untuk rumus perbandingan berbalik nilai yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 dibagi dengan Y2 dibagi dengan Y1 teman-teman ya. Nah, jadi X1 dibagi X2 sama dengan Y2 dibagi Y1 teman-teman ya. Kalau perbandingan senilai tadi X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi Y2 teman-teman. Ini perbandingan senilai ya. Ini perbandingan berbalik nilai teman-teman ya. X1 per X2 sama dengan Y2 dibagi Y1. Nah, sekarang kita substitusi masuk nilainya teman-teman ya. Nilai X1 itu 24 hari ya, dibagi dengan X2 sama dengan 16 hari ya. Ya, sama dengan nilai Y2 yang akan kita cari ya, dibagi dengan nilai Y1. Y1 itu 18 hari teman-teman ya. Nah, sekarang kita ingin mencari nilai Y2. Nah, kita kali silang, kita pindahkan dulu ya. Ataukah kita pindahkan semuanya dari ruas kanan ke ruas kiri ya.
kemudian dari ruas kanan semuanya kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti Y2 dibagi 18 sama dengan 24 dibagi 16. Nah, ini tidak ada perubahan teman-teman ya, karena hanya berpindah ruas saja. Ya, harus semuanya berpindah ya. Berarti nilai Y2-nya ya sama dengan 24 dikali 18 dibagi dengan 16 teman-teman ya. Nah, sekarang kita coret-coret dulu ya. Nah, kita umpamakan ini kita bagi dengan dua ya. Kita coba bagi dengan 2. 18 dibagi 2 maka nilainya 9 ya. 16 dibagi 2 maka nilainya 8. 9 dibagi 8 belum, sudah tidak bisa kita bagi karena akan menghasilkan bilangan desimal ya. Berarti 24 lagi kita bagi dengan 8. 24 dibagi 8 ternyata kita bisa mendapatkan bilangan bulat sebesar 3 teman-teman ya. 3 kali 8 itu hasilnya adalah 24 ya. Itu berarti tersisa 9 dikali 3. 9 dikali 3 itu nilainya 27 teman-teman ya. Sehingga di sini kan ditanyakan banyak pekerja yang harus ditambahkan teman-teman ya. Nah, di sini banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, itu berarti kita karena sudah tersisa 18 pekerja ya. Sudah tersisa 18 pekerja sudah tersisa 18 pekerja. Berapakah pekerja yang ditambahkan untuk menyelesaikan selama 16 hari teman-teman ya. Nah, di sini untuk pekerja yang ditambahkan sisa ya. Di sini kan sudah ada nilainya 27 teman-teman ya. Sudah ada nilainya 27, itu berarti kita kurangkan ya. Kita kurangkan dengan 18 ya. Berarti tambahan pekerja yang kita simpulkan sebagai C sama dengan ya Y2 dikurang dengan Y1 ya. Berarti 27 dikurang dengan 18 maka nilainya adalah 9. Jadi ada 9 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek selama 16 hari teman-teman. Oke teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk jenis soal TIU CPNS yang berkaitan dengan soal yang menggunakan trik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.